kelompok 1. Kenalan yuk dengan anggota kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang cost of capital atau biaya modal. Check it out. Ada yang tahu nggak sih apa biaya modal itu? Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh dana melalui hutang bank dan juga saham preferen. Kalau jenis-jenis biaya modal apa aja ya? Yang pertama, biaya modal individu yang terbagi menjadi biaya modal hutang jangka pendek, biaya modal hutang jangka panjang, biaya modal saham preferen, dan biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Yang kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya modal hutang jangka pendek. Biaya modal dari penggunaan hutang dapat dihitung sebagai berikut. KT, biaya hutang jangka pendek setelah pajak. KB, biaya hutang jangka pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. T sebagai tingkat pajak. Berikut contohnya. Suatu perusahaan membeli bahan baku secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan 40%. Maka hitunglah besarnya biaya hutang setelah pajak. KTKB 1 dikurang T sama dengan 0,1, 1 dikurang 0,4 sama dengan 0,066%. Perlu diingat bahwa tingkat bunga hutang sebesar 10% merupakan biaya pengurangan pajak. Adanya beban bunga menyebabkan keuntungan yang terkena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil pula. Biaya modal hutang jangka panjang. Pada dasarnya, biaya penggunaan hutang jangka panjang yang biasanya berasal dari obligasi dapat dihitung dengan menggunakan cara seperti perhitungan tingkat pendapatan investasi dalam obligasi dengan rumus metode singkat dan metode percent value. Contohnya, PT Rindu Menanti mengeluarkan obligasi dengan nominal per lembar 25.000 yang mempunyai umur 10 tahun. Hasil penjualan obligasi neto yang diterima oleh perusahaan sebesar 24.250. Bunga atau kupon obligasi per tahun sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 30%. Jadi, berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut? Maka kita akan menggunakan metode singkat atau biaya modal hutang jangka panjang. Dengan metode ini menggunakan rumus seperti ini, yang dimana I kapital, bunga hutang jangka panjang obligasi 1 tahun dalam rupiah, N kapital, harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya, NB, nilai bersih penjualan obligasi, dan N kecil, umur obligasi. Jadi biaya modal obligasi PT Rindu Menanti atau KD sebesar bunga 1 tahun 25.000 dikali 4% Rp1.000, maka KD-nya adalah 1.000 ditambah 25.000 dikurang 24.250 per 10 dibagi 24.250 ditambah 25.000 per 2, maka hasilnya 1.000 ditambah 75 terus dibagi menjadi 24.625 sama dengan 00437 atau 4,37%. Kemudian menyesuaikan biaya modal sebelum pajak atau KD menjadi biaya modal atau dasar setelah pajak, itu KI, biaya modal setelah pajak atau KI, KD atau 1 dikurang T sama dengan 0,0437 atau 1 dikurang 0,30 sama dengan 0,0306 sama dengan 3%, Ini aku akan jelasin tentang biaya modal saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Untuk yang pertama yaitu biaya modal saham preferen, yaitu biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferennya. Saham preferen ini mempunyai sifat campuran antara hutang dan juga saham biasa. Nah, saham preferen ini mempunyai rumus dengan KP sama dengan DP dibagi PU. Untuk penjelasannya itu ada di samping. Kemudian juga apabila ada biaya penerbitan saham, maka biaya modal saham preferen dihitung atas dasar penerimaan kas bersih yang diterima atau PNET. Rumusnya adalah KP sama dengan DP dibagi PNET. Oke, selanjutnya aku akan memberikan contoh, yaitu
Jadi biaya saham preferennya adalah KP sama dengan DP dibagi Pinet, yaitu 1.500 dibagi dengan 18.900 dikurang 150 itu sama dengan 8%. Jadi biaya modalnya adalah sebesar 8%. Sini ada sebuah contoh dari biaya modal saham biasa. Jadi biaya ekuitasnya adalah KE sama dengan D tahun pertama dibagi dengan PO ditambah dengan crowd, yaitu 160 dibagi dengan 2160 ditambah 10%, yaitu 0,074 ditambah 10% sama dengan 17,4%. Nah, kalau tadi itu adalah contoh dari pendekatan diskon model. Sekarang aku akan beri contoh tentang pendekatan CAPM. Nah, untuk contohnya itu ada di sini. Jadi, rentetan saham atau yang merupakan juga biaya modal ekuitas itu adalah RI sama dengan 0,10 ditambah 0,15 dikurang 0,10 dikali dengan 1,25 hasilnya sama dengan 16,25%. Modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan, perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Sebagai unsur penimbangnya adalah proporsi dana bagi setiap jenis atau sumber modal yang digunakan dalam investasi proyek tersebut. Contohnya, PT Orang Ketiga memiliki biaya modal dari struktur modalnya sebagai berikut. Yang pertama, hutang dengan jumlah 35%, proporsi modal 35%, dan biaya modal 7%. Saham preferen 15 juta dengan proporsi modal 15% dan biaya modal 9%. Yang terakhir, saham biasa 50 juta dengan proporsi modal 50% dan biaya modal 15%. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian atas biaya modal hutang dengan tingkat pajaknya, yaitu biaya modal hutang setelah pajak sama dengan 7% dalam kurung 1 dikurang 0,40 sama dengan 0,042 sama dengan 4,2%. Cara pertama, biaya modal rata-rata tertimbang dapat dicari dengan mengalihkan biaya modal individual dengan proporsi masing-masing jenis dana atau modalnya, yaitu hutang dengan biaya modal 4,2%, proporsi modal 35%, biaya tertimbang 1,47%, saham preferen 9%, proporsi modal 15%, biaya tertimbang 1,35%. Yang terakhir, saham biasa dengan biaya modal 15%, proporsi modal 50%, dan biaya tertimbang 7,50%. Dengan jumlah proporsi modal 100% dan biaya tertimbang. Kita juga dapat mencari biaya modal rata-rata tertimbang dengan cara mengalihkan jumlah tiap-tiap jenis modal dengan biaya modal individualnya. Hasilnya kemudian dijumlah dan dibagi dengan jumlah modal keseluruhan dan dikalikan 100%. Seperti hutang 35 juta dengan proporsi biaya modal 4,2% dan biaya modal 1.470.000. Saham preferen 15 juta dengan proporsi biaya modal 9% dan biaya modal 1.350.000. Terakhir, saham biasa 50 juta dengan proporsi biaya modal 15% dan biaya modal 7.500.000 dengan jumlah 100 juta dan biaya modal 10.320.000 dengan biaya modal rata-rata atau WACC sama dengan dalam kurung 10.320 dibagi 100 juta dikali 100% sama dengan 10,32%. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!